Kalau nanya, cita-citanya mau jadi apa? Jadi PNS. Gitu kan. Kenapa? Nanti pensiun ditanggung negara sepanjang umur. Hah? Belum kerja udah mikirin pensiun. Gitu kan. Setelah dari high nih, kita lihat Mas Yoris adalah salah satu GM, malah boleh dibilang GM kedua di dunia yang termuda yang pernah in charge di Hard Rock. Itu gimana ceritanya Mas Yoris bisa jadi GM di Hard Rock di usia 26? Apalagi kan itu tahun 90-an ya, beda kalau sekarang. Sekarang kan kita lihat banyak orang bikin startup, dia jadi co-founder di usia muda 20-an, udah jadi CEO, udah Betul. jadi C-level. Sedangkan tahun 90-an itu untuk umur 20-an jadi GM itu kan ya susah banget kan. Ini bisa jadi GM di Iya. Hard Rock lagi, sebuah perusahaan yang bukan perusahaan lokal. Itu gimana ceritanya Mas Yoris? Ya lagi-lagi nggak sengaja sih sebenarnya, gitu ya. Apa namanya? Tapi tadi kan, Hmm. apa namanya? Satu pertama yang saya bahkan sudah jelasin juga di Kick Andy, Hmm. walaupun waktu itu kayaknya split karena dia nanyanya kan mendadak ya, sama Hmm. kayak gini kan, saya nggak minta daftar pertanyaan gitu. Hmm. Hmm. Dan kalau dirimu memang nggak punya daftar pertanyaan. Kalau Andinonya dia punya daftar pertanyaan tapi rahasia. Hmm. Nah, kan kaget saya ditanyakan, kamu apa namanya berapa lama gitu loh. Hmm. Nah, Hmm. pas habis episode itu saya jadi mikir langsung hitung-hitung lagi. Saya tuh tepatnya 6,5 tahun bekerja di Hard Rock Cafe sebagai karyawan full Hmm. time. Hmm. Ditambah 1 tahun sebelumnya saya freelance gitu ya, Hmm. di tahun 92 gitu, sebelum saya 93 akhirnya masuk jadi karyawan tetap. Hmm. Jadi total 7,5 tahun pengalaman kerja saya di Hard Rock Cafe. Jadi sebenarnya tidak instan. Hmm. Tapi kalau dibilang cepat, iya. Di era tahun 90-an, dalam waktu 6,5 tahun atau 7,5 tahun bisa posisi puncak itu bisa Hmm. dibilang cepat. Hmm. Tapi tidak instan. Ini juga yang saya bagikan di buku Generasi Langgas. Hmm. Jadilah generasi yang cepat, bukan instan. Karena Hmm. biasanya yang instan itu akhirnya Hmm. cepat jatuhnya juga. Ya kan? Hmm. Jadi saya start early, walaupun tadinya saya pikir, nah tadi nih, kenapa saya bilang nggak sengaja, saya sih sebenarnya cuma kuliah sambil kerja. Waktu itu Hard Rock Cafe GM-nya dari Amerika, nawarin saya kerja, di Hai udah mulai masalah tuh, Hmm. Mas Yoris. Tapi saya nggak tahu ya, saya jarang kayaknya ngomong soal ini. Saya tuh di majalah Hai ditawarin juga untuk nggak usah kuliah. Hmm. Hmm. Lu langsung aja, Riz. Langsung kerja full time, karena di Hai ini kayaknya udah nggak bisa lu kelamaan freelance. Tadi pendapatan lu per bulan udah jauh lebih gede daripada karyawan yang sebenarnya lulusan S1. Dan orang yang ngomong itu bilang gini, lu tuh akan jadi direktur kalau lu stay di sini. Tapi jawaban saya gini, lah lu bukan yang punya. Nanti lu pindah, gue udah nggak kuliah, gue nggak punya pegangan. Sorry, gue ikut Hard Rock Cafe, satu multinational, satu hal baru lagi yang gue pelajarin, yang kedua dia boleh, saya kuliah sambil kerja. Jadi setiap semester tuh saya kasih jadwal ke GM-nya, dia approve. Ambil aja SKS yang paling minim, paling sedikit. Gitu kan. Nah, jadi saya kuliah sambil kerja, tadi saya pikir ya udah saya prioritas tetap kuliah, tapi ya sambil having fun, bekerja, belajar di Hard Rock Cafe. Ternyata karirnya pesat banget. Naik, dan beneran yang tadinya ngomong, bohong nih, saya udah cek di seluruh Asia Pasifik, apa namanya, GM-nya itu pasti kalau nggak orang Singapura, orang Amerika. Nggak ada ceritanya putra lokal gitu yang jadi GM di Hard Rock Cafe-nya sendiri gitu kan. Sampai China pun yang sepowerful itu ya posisinya asisten GM gitu loh. GM-nya pasti masih orang Singapura atau orang Amerika. Jadi tidak berambisi. Nah, tapi ini yang juga harus penting nih buat orang-orang yang dengar. Kalau saya lihat, kenapa saya bisa dapat, kan ada orang punya goals tapi nggak dapat result-nya. Saya nggak punya goals jadi GM di usia 26 tahun, tapi dapat result-nya. Kenapa? Karena saya di usia yang sangat muda, bahkan dari majalah Hai, dari majalah Keris SMA PL, dari OSIS SMA PL, itu saya sudah belajar. Ini yang paling penting, dan sekarang saya senang sih di sekolah anak saya, SD udah diajarin yang sama. Sebenarnya ke sekolah itu kita bukan supaya pinter. Di sekolah itu saya terutama SMA Pangudi Luhur, saya belajar habit-habit yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan saya di majalah Hai, di Hard Rock Cafe, belajar jadi orang yang sangat suka belajar. Sampai sekarang nih saya masih belajar. Gitu. Saya masih rajin baca buku. Plus saya dibacain buku sama karyawan saya. Itu sebenarnya. Jadi salah kalau misalnya orang bilang,
masukin anak ke sekolah biar pinter, enggak, masukin anak ke sekolah supaya dia belajar habit-habit yang baik. Anak saya salah satunya saya lagi lihat habit-habitnya berubah menjadi baik sejak dia sekolah, dan dia jadi suka belajar. Karena apapun sekarang bisa kita pelajari. Kita mau ngomong apa, mau jadi jagoan TikTok, bisa dipelajarin. Saya malas aja gitu loh, tapi saya suka dan saya sangat salut sama TikTok yang bisa menembus Amerika loh. Satu-satunya aplikasi dari China yang bisa menembus Amerika tuh TikTok. Nah, saya pelajarin dari sisi bisnisnya, tapi saya nggak jadi TikTokers, gitu kan? Gitu loh. Jadi intinya sebenarnya itu yang bisa dilihat. Jadi saya dengan cepat menjadi general manager, saya bilang ada faktor keberuntungan juga, faktor smart choices, karena tadi begitu saya sukses dengan Alec Mande, yang nawarin pindah kerja banyak banget. Ada TV nasional, gaji 10 kali lipat. Itu saya nggak tidur 2 hari 2 malam. Antara gaji 10 kali lipat, atau istilah kalau di sana saya jadi pangeran, dengan gaji yang tinggi, kalau di Hard Rock Cafe saya jadi raja, dengan gaji yang lebih rendah. Karena dan nggak ada yang, kan orang bilang, gila ya Hard Rock nggak fair banget gajinya rendah. Loh, Hard Rock itu kan kafe, restoran, kursinya 350. Tambah Bali, kursinya jadi 700. Tambah orang berdiri, mungkin tamunya ribuan. Nah, televisi nasional penontonnya jutaan. Gajinya 10 kali lipat ya wajar lah. Benar-benar. Ya kan? Dan akhirnya saya memilih stay di Hard Rock. Mungkin kalau saya udah pindah nggak terjadi tuh sejarah Yoris membuka tren ya. Anak muda bisa menjadi GM di usia 26 tahun. Kalau saya hanya mengendari gaji. Gitu kan. Nah, jadi intinya sih itu bukan goal saya, tapi kenapa saya dapat result itu karena saya konsentrasi berkarya, belajar, dan having fun. Itu yang sampai sekarang saya ajarin ke siapapun. Kalau bisa, lu tuh berkarya, bukan bekerja. Lu tuh belajar terus di apapun yang lu kerjain. Dan lu jangan lupa tetap harus having fun. Kayak saya kan bikin Inspigo kan having fun kan. Ditanya wartawan, emang ada yang dengerin podcast? Sekarang kita lihat, semua orang bikin podcast. Itu ada catatannya. Kalau dulu Alec Mande saya nggak punya catatannya. Mas Yoris, apa ada yang mau datang hari Senin? Nah, jadi saya udah terbiasa tuh dipertanyakan seperti itu gitu. Justru saya sudah mempersiapkan diri untuk ditanya seperti itu, dan the rest is history gitu kan. Ini yang saya lihat ya Mas Yoris ya. Dari kita ngobrol, saya juga dari research juga tentang Mas Yoris ya. Ini kan perjalanan Mas Yoris ini kan boleh dibilang banyak ketemu hal yang mungkin belum jadi sesuatu yang common, sesuatu yang mainstream, tapi Mas Yoris udah mulai duluan, udah coba duluan, dan akhirnya terbukti, dan akhirnya kemudian orang-orang atau mungkin ini ya kompetitor atau yang lain mulai ikut terjun di bidang yang Mas Yoris sudah bikin duluan itu. Nah, cuman yang saya perhatiin juga begini loh. Apakah memang semua hal yang ini Mas Yoris coba ini udah yakin berhasil gak sih? Karena I don't know, perjalanan karir Mas Yoris yang panjang ini nih, saya belum ini ya. Saya lihat, ini jalan ini jadi gitu loh. Pernah gagal nggak atau gimana sebenarnya sih kalau saya lihat nih? Sering. Jadi gagal itu sebenarnya salah satu proses pembelajaran gitu kan. Makanya kalau saya termasuk sih orang yang pertama kali bikin gerakan untuk entrepreneur, gara-gara sedih gitu ya, dulu jadi pembicara keliling dari kota ke kota di Indonesia. Kalau nanya, cita-citanya mau jadi apa? Jadi PNS. Gitu kan. Kenapa? Nanti pensiun ditanggung negara sepanjang umur. Hah? Belum kerja udah mikirin pensiun. Gitu kan. Nah, sama nih kayak sekarang misalnya startup. Kenapa mau jadi startup? Apa namanya? Karena bisa exit. Belum berkarya, belum bikin apa-apa, udah mikirin exitnya gitu kan. Kalau ditanya, jadi Inspigo Mas Yoris nggak exit? Ya saya nggak kepikiran exit. Tapi saya juga nggak bilang bahwa saya pasti tidak mau exit, tapi saya pengen tadi kan bikin yang tadinya dengerin buku baca buku saya mungkin dan ikut seminar workshop cuma 200.000 orang in total gitu, lewat podcast nanti bisa jutaan orang yang denger, karena mediumnya gitu kan, karena orang juga tingkat orang Indonesia suka baca tuh masih termasuk yang terendah di dunia. Betul. Ya saya capek juga nih sekian tahun gitu mencoba mengangkat literasi. Mungkin literasi harus dengan cara baru, yaitu literasi dengan cara podcast gitu ya. Tapi tetap kita ngebahas buku-buku.
Nah, jadi sebenarnya banyak di Hard Rock Cafe sendiri dalam perjalanan karirnya gitu, bikin Alec Mande segala macam, ada yang gagalnya banyak gitu ya. Terus kalau dari sisi usaha, makanya saya kalau seminar wirausaha pakai kaos tulisan lirik lagunya Coldplay, Nobody Said It Was Easy, gitu kan? Karena saya ini bukan motivator, gitu kan? Saya ini praktisi. Bikin bisnis itu nggak gampang. Salah satu yang gagal dan gara-gara mau jadi first mover di Jakarta ataupun Indonesia itu adalah coworking space. Saya punya coworking space dulu di Walter Mongin City gitu ya, namanya Koma, bareng bertujuh gitu, diajak temen, dan kebetulan dekat rumah saya, anak saya baru lahir, jadi saya udah mulai nggak bisa ngetik di rumah tuh. Saya perlu tempat kerja gitu ya, di luar kantor saya agak jauh di Permata Hijau. Ya udah, kita bikin Koma, the first coworking space, dan lagi-lagi gitu kan, kalau nerangin orang, oh virtual office ya mas, bukan, ini coworking space, nerangin terus tuh sampai akhirnya sekarang coworking space apa istilahnya ada di mana-mana trending lah, ya kan. Tapi itu salah satu contoh bisnis Yoris yang gagal. Sebenarnya saya nggak rugi sih waktu itu. Kenapa? Karena saya juga konsultan kan di OMG. Jadi pelajaran dari kegagalan buka Koma coworking space, saya jadi konsultan untuk kos-kosan yang diubah jadi private office. Lebih menguntungkan punya private office asal di lokasi yang tepat daripada bikin kos-kosan. Gitu loh. Nah, saya balik modalnya di situ. Tapi kalau ditanya gagal, ya gagal. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi kegagalan itu. Hampir semua kegagalan saya, hanya nanti kepanjangan ya kalau cerita satu persatu kegagalan, itu ada pelajarannya dan akhirnya saya balik modal atau bahkan jauh lebih untung dari kerugian yang sudah keluar itu. Tapi nggak harus ya. Jadi maksudnya, gagal sini gue harus, itu apa ya, biarin aja. Ya gagal, tapi ya kebetulan tanpa kita effort gitu, tiba-tiba ada yang nanya gitu loh. Mas Yoris, kalau kos-kosan bisa diinovasi nggak? Pas saya lihat, satu kamar harganya berapa? WC dalam sekian. Orangnya satu. Ini kalau jadi office nih, bisa isi 3 orang, 4 orang. Dijual harganya 2, laku keras. Lihat nggak? Effortless gitu loh. Karena ya bukan kayak dendam ya, wah gue rugi di sini, gue harus balik lagi. Enggak, ya udah. In life kita lihat setahun aja. In life kita punya several business, 5 untung, 1 rugi, ya udah. Sama kayak waktu di Hard Rock Cafe. Kita melakukan banyak inisiasi, dari 10 inisiasi, yang 3 gagal, yang orang ingat 7 yang berhasil. Benar. Jadi bisa dibilang sebenarnya yang gagal ada aja lah ya. Malah mungkin sebenarnya yang gagal lebih banyak dibandingkan yang berhasil, tapi memang yang berhasil karena ini sukses banget, jadi orang udah nggak ngelihat kegagalannya lagi. Ya karena itu yang saya coba gali gitu, Mas Yoris sebenarnya pernah ini nggak sih ada project-project yang gagal nggak sih? Cuman kok saya lihat kok kayaknya ini jalan. Kayaknya nih orang hidupnya karirnya smooth aja nih. Midas hand, enggak lah. Ada kok, ada yang gagal juga. Iya. Ya tapi ini nih Mas Yoris ya, sebenarnya kalau saya lihat nih, di Indonesia sebenarnya butuh banget banyak orang seperti Mas Yoris Sebastian nih untuk memberi, nggak hanya memberi inspirasi atau motivasi juga, tapi ya kasih contoh. Sebenarnya menurut saya sekarang ini yang susah itu dapat adalah contoh simple ya sebenarnya, yang lebih ini susah dicari ya, karena kebanyakan ya balik lagi kalau kita ngomong tentang konten, tentang ilmu, kebanyakan kan motivasi atau inspirasi, kemudian motivasi inspirasi gitu kan ya memang perlu, tapi kadang-kadang how to-nya itu yang susah kita cari kan sebenarnya. Gimana sih caranya ngeset podcast? Lu harus bikin podcast karena podcast akan sesuatu jadi yang besar, bisa dapat duit ya. Itu kan why-nya. Tapi how to-nya itu yang kadang-kadang kita nggak tahu gimana cara mulainya. Ketika kita bikin 10 episode nggak ada yang dengerin, itu gimana kita harus evaluasinya, memperbaikinya, mau ningkatinnya lagi gimana? Itu kan yang jarang ada atau hampir nggak ada kalau menurut saya. Iya, sebenarnya kan tadi makanya nih, saya yang pasti satu harus digarisbawahi, kalau dibilang kita perlu lebih banyak orang seperti Yoris, saya sudah mencetak cukup banyak Yoris muda gitu ya, yang bahkan ada yang lebih hebat dari saya gitu loh, prestasinya. Yang di buku kelima kalau nggak salah saya, Biang Inovasi, saya bilang menjadi juara dunia itu akhirnya buat saya adalah suatu hal yang biasa. Tapi melihat orang biasa menjadi juara dunia,
itu baru perasaan luar biasa. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya udah beberapa kali menang gitu di tingkat dunia, di tingkat regional ataupun Asia. Tapi pas ngeliat orang nih bener-bener nih anak dari peserta seminar saya di kampus, terus dia menjelma menjadi karyawan, terus ikut program saya, sampai long story short dia jadi juara nasional di kompetisi yang saya bikin, jadi saya jadi konsultannya, Black Innovation Award, dan akhirnya dia juara nasional, juara regional, dan terakhir juara Asia. Dan itu masuk Kick Andy lagi, bedanya sekarang saya udah nggak duduk di atas, saya duduk di bawah aja. Melihat inovator muda beraksi di panggung utama Kick Andy. Rasanya luar biasa. Dan itu udah banyak, udah mulai banyak lah maksudnya ya sekarang ya dibanding dulu. Bahkan itu kan dia masih anak Bandung kalau nggak salah ya. Di kota-kota lainnya banyak tersebar kok. Nah, tapi tadi kan how to-nya sama kayak gini nih sebenarnya. Ada orang ikut lomba wirausaha, mau bikin cupcakes, ingat nggak lagi ngetren-ngetrennya kan bisnis cupcakes, ya kan? Pertanyaan saya jadi mentor cuman kayak gini. By the way, cupcakes paling enak di dunia tuh di mana ya? Nggak tahu dia. Nah itu. Saya sebelum bikin podcast, saya ikut conference-nya dulu. Kalau nggak punya duit seperti Yoris Bastian ikut conference-nya, ya setidaknya browsing. Jadi saya tahu rata-rata industri, waktu saya memulai ya podcast di Indonesia, rata-rata industri 29 menit panjangnya podcast, dan rata-rata itu monolog. Tapi ini Indonesia. Indonesia saya masukin Inspigo, sadar nggak di awal-awal? Sifatnya interview. Supaya orang berasanya kayak dengerin radio, tapi nggak pakai iklan. Betul. Dan itu juga sebenarnya gregetan saya, udah macet-macet, udah jauh-jauh ke radio, sekarang satu segmen tuh pendek banget, saking banyak iklannya. Iya, benar. Gara-gara saya juga sih, saya dulu bikin radio, saya nggak puas, revenue-nya cuma segitu, akhirnya saya bikin tuh materi kata, apa segala macam. Jadi bukan hanya iklan sama adlibs. Dulu kan pada saat saya mulai radio, di dunia radio itu cuma ada dua itu. Saya bikin materi kata, saya bikin kuis, semuanya bisa dijual. Yang ada sekarang kita diundang ke radio, ngomongnya pendek banget. Benar. Nah, jadi buat orang Indonesia tidak asing, nah sekarang sih saya udah ada podcast saya yang monolog juga udah ada, karena masyarakatnya udah siap. Ya kan? Nah itu, jangan amati tiru plek. Ikut conference, nah banyak salahnya orang, even dia punya duit ya, dia ikut conference, dia belajar dari best practice. Saya selalu bilang, best practice adalah masa lalu. Betul dong? Ya kan? Best practice itu kan diambil dari masa lalu. Kita boleh pelajarin, tapi yang harus kita jalankan adalah the next practice. Practice masa depan. Ya kan? Kalau saya cuman copy paste seperti podcast ternama di dunia, menurut saya Inspigo ataupun tadi dunia podcast di Indonesia nggak akan sesubur sekarang. Karena apa? Ini persepsi masyarakat ya. Waktu itu bahkan Spotify aja sudah ada podcastnya tapi belum masuk ke market segmen Indonesia gitu kan. Nah kalau udah langsung dimasukin monolog gitu, Yoris Bastian ngomong, dan ini kita bikin banyak trial and error, kita bikin banyak rekaman, dengerin ke calon-calon pendengar, berat sih kalau langsung monolog seperti yang standar internasional tadi, monolog 29 menit, capek. Makanya kalau dengerin Inspigo ada track-tracknya kan, Iya, benar. judul-judulnya. Karena tadi itu, kalau saya juga pendengar podcast sebelumnya kan, saya pengen ngulang tuh tadi tuh pas Richard Branson ngomong soal bus, inovasi itu seperti bus, itu di menit keberapa capek lagi nyarinya. Dengan ada track seperti album, nah lihat kan, interview seperti radio, dibikin track jadi bite size seperti album, podcast jadi lebih menyenangkan. Itu tidak ada di conference-nya podcast, nyuruh bikin seperti radio, atau suruh bikin bite size. Sekarang udah mulai banyak bite size. Tapi waktu Inspigo berdiri, kayaknya satu-satunya podcast di dunia yang bite size ya kita. Tapi ini bukan karena pengen beda ya, karena kita perlu beda, karena masyarakat itu nggak bisa dikagetin hanya dikasih tahu ada podcast yang keren, karena mungkin sebelum saya juga ada kan orang-orang yang bikin podcast gitu ya, tapi nggak berhasil gitu podcast lokal. Kenapa? Dia copy paste yang dari luar negeri. Nah itu. Jadi how to-nya itu sebenarnya adalah apa? Pelajari dulu, ya kan?
Kecuali tadi nih Alec Mande, nggak ada, saya waktu itu nggak ada contohnya. Hanya waktu itu benar-benar saya bless, terinspirasi dari Mbak Ruth Sahanaya. Nah, tapi saya tetap belajar bagaimana cara bikin konser di kafe yang bagus, ya kan? Harus dipelajarin tuh. Nah, tadi saya bilang nih, ini ya self reminder juga nih, belum mulai secara konsisten bikin YouTube. Padahal saya suruh orang banyak konsisten bikin hal di sosial media. Saya mau bikin video, saya ikut kursusnya dulu dari Nes Daily. Anatomi sebuah video itu sebagusnya kayak gimana? Termasuk saya paksakan diri saya belajar bisa jadi ngedit pakai Final Cut Pro. Karena buat saya, nah ini juga inspirasi ya buat anak-anak muda gitu ya. Jangan kayak cuman gue mau ini, misalnya fashion, ya udah bayar tukang jahit. Coba jahit sendiri satu aja, beda. Benar-benar. Atau nggak belajar ikut kursus gitu ya untuk gimana sih cara anatomi bikin satu jahitan. Habis itu lu jadi pebisnisnya nggak apa-apa. Gitu kan. Nah, itu yang membedakan sih sebenarnya. Maksudnya mau apapun, mau podcast, mau cupcakes, mau anything. Itu sekarang bisa dipelajari. Ernest Prakasa, mantan karyawan saya dulu di salah satu kantor saya. Jadi peraih citra untuk skrip naskah asli terbaik. Belajarnya dari mana? Dari internet. Iya kan? Emang harus mau belajar, habis itu mau ngulik. Jangan hanya belajar terus langsung copy paste. Jadi dan di Indonesia kebanyakan belajar enggak, ngulik enggak. Ya gimana mau sukses? Iya bener. Iya kan? Pengennya tuh habis upload dipublish tuh langsung wah banyak yang nonton, trafficnya banyak. Tapi kan nggak seindah itu kan. Iya, dan di kursusnya Nes Academy dia udah bilang, lu ngeliatnya gue mungkin beda-beda. Ada yang ngeliat gue dari YouTube, ada yang ngeliat gue dari Instagram, ada yang ngeliat gue dari Facebook, ada yang tahu nggak dia dari pertama dari mana? Dari mana? Awalnya banget. Nah orang tuh cuman suka gini kan, wah Nes Daily bagus, Nes Daily tuh ada di semua platform, ditiru, ya kan? Nah kalau saya ikut langsung, ngobrol langsung sama nasirnya, ya kan? Dia awalnya dari mana? Facebook. Karena menurut dia di Facebook itu, dan termasuk kayak budget iklannya kan cuma bisa cuman yang $1, $2 gitu kan. Gue mulai dari kecil situ. Gue taruhnya tuh awalnya tuh di Facebook doang. Nah, di YouTube, di Instagram itu cuman ditaruh mirroring aja gitu loh. Nggak dipikirin karena susah ngejar algoritmanya YouTube. Dia dari Facebook dulu. Setiap dia ke kota mana, iklannya hanya di Facebook kota tersebut, ya kan? Naik gitu loh. Nah, kalau sekarang dia bilang bisa jadi malah mulainya dari TikTok dulu. We never know, dia bilang. Tapi lu pilih dulu kayak Samuel Ray tadi yang saya sebutin kan, dia content creator di bidang HR, di bidang karir. Dia mulai Instagram Stories dulu. Konsisten, udah mulai naik, dan dia pelajarin how to become content creator. Sekarang follower lebih banyak dia dari saya. Ya kan, mungkin YouTube-nya lebih jalan dari saya karena dia konsisten dan dia tadi pelajari gitu ya, benar-benar pelajarin, terus benar-benar diulik. Kira-kira kalau orang Indonesia tuh bagusnya seperti apa? Jebret. Itu sih sebenarnya kuncinya sih, mau belajar dulu dan nanti habis itu tuh dibikin sesuatu yang sangat relevan sama market kita. Karena kalau saya cuma bikin podcast, saya cuma bikin coworking space yang sama persis seperti di luar, nggak akan jalan. Benar. Karena ini ya, balik lagi kita kebanyakan kepentok ikutin aja yang di luar, udah stop gitu. Tapi tidak membuat sesuatu yang berbeda, tidak mau menyesuaikan juga dengan karakter audiens di Indonesia, misalnya kalau kita mau marketnya di Indonesia. Karena mungkin juga kalau ada contoh yang bagus kayak seperti waktu itu eBay mau masuk ke China ya, eBay akhirnya kalah kan karena tidak bisa adjust dengan ini ya, dengan karakter orang China itu bagaimana ya. Akhirnya kan si Jack Ma punya quote yang menurut saya powerful banget tuh. eBay maybe is a shark in the ocean, but we are Alibaba maksud dia kan, we are crocodile in Yangtze River ya. Lu nggak tahu kalau di Yangtze River di China itu seperti apa, cuman gue yang tahu. Lu boleh jadi hiu di laut. Ya akhirnya eBay gagal, dan sebenarnya contoh-contoh lain ada banyak juga kan yang akhirnya kan pada gagal kan, kayak misalnya juga
sempat Rakuten masuk ke Indonesia akhirnya juga gagal kan ya, karena ya mereka tidak bisa adaptasi dengan market di Indonesia yang unik gitu. Saya ngobrol kan sama William dari awal, makanya sampai sekarang teman sama dia, karena saya temenan ngobrol sama dia dari dia istilahnya masih startup yang biasa-biasa aja. Salah satu kegagalan semua brand e-commerce dunia yang tadi sebenarnya jagoan-jagoan dunia itu di Indonesia apa? Tidak sadar bahwa di Indonesia pengguna kartu kredit kecil sekali. Benar. Tidak sadar bahwa di Indonesia itu bahkan yang punya rekening bank itu kecil sekali. Makanya Tokopedia kerjasama sama Indomaret, Alfamart. Lu bayar di sana, lu punya kenyamanan, lu sering ke sana, lu bayar, nanti barangnya dikirim ke rumah. Nggak kepikiran sama big player yang emang, ya nggak bisa loh. Ini kan buat security, harus punya kartu kredit. Iya, benar. Tokopedia meluncur padahal dari seorang lulusan lokal yang tadinya kerja jagain warnet, William Tanuwijaya. Ya, filosofinya dia mirip sama si Alibaba dan akhirnya benar kan? Alibaba masuk sebagai saham minoritas 14 triliun. Betul. Karena Alibaba juga bilang, gue tahu nih China, gue udah jago nih global. Indonesia gue sama Tokopedia aja deh, dia kayaknya lebih tahu nih. Kali Ciliwung, kalau nggak kali apa gitu ya. Nah, jadi filosofinya dia benar, dia bukan cuma ngomong kayak gitu supaya eBay nggak masuk China. Pada saat dia mau masuk ke negara lain juga dia mendingan kerjasama sama local player yang benar-benar ngerti, tapi ya bukan yang cuman kopas sana, kopas sini, exit. Benar. Karena kalau nggak effortnya bakal banyak banget, cost-nya juga gede banget kalau kita sendiri yang mau langsung masuk kan. Kalau kita nggak paham, ya mending local player yang udah settle, ya udah kita masuk aja ke dia. Kalau yang saya lihat ya di kasusnya Tokopedia dan Alibaba ya memang benar better kayak gitu sih. Soalnya Tokopedia-nya nggak mau jual, terpaksa dia harus bikin. Kan tadi kan, kita beli atau kita bikin. Itu dua pilihan zaman now. Benar. Nih Inspigo udah mulai nih disuruh, mulai tuh beli tuh perusahaan-perusahaan yang kecil tuh. Banyak yang nyari duit, tapi kayaknya kalau dia diinvest, perusahaannya kekecilan. Mendingan masuk di ekosistemnya Inspigo aja. Nah, tinggal dia mau nggak kita beli atau kita bikin sendiri terpaksa. Betul. Oke, Mas Yoris, ini obrolan kita yang udah sejam lebih ini ya. Ini satu hal yang saya dapetin ini. Ini yang baru nyampe Hard Rock loh padahal. Iya, baru nyampe Hard Rock. Hard Rock ya, tapi kita juga udah belum ke OMG Consulting, belum ke Inspigo. Emang Inspigo tadi kita udah ini ya, udah kita singgung-singgung ya. Tapi ini ada satu hal yang menurut saya ini loh yang saya dapetin ya kalau dari Mas Yoris ya. Ya satu, berani berbeda, berani mencoba, dan berani berproses. Itu menurut saya 3 hal itu yang harus kita punya sekarang ini ya. Ini sebenarnya kan mungkin maybe this is klise ya, tapi ya sebenarnya ini memang yang harus kita punya sih kalau kita pengen ingin membangun sesuatu ya. Nggak bisa yang kita pikir amati tiru plek jalan atau whatever itu prosesnya, langsung tiba-tiba jadi sesuatu hal yang sukses, viewersnya banyak, atau mungkin followersnya banyak, atau mungkin usernya banyak. Ya, itu yang saya pelajari sih kalau saya ini ya, selama kita ngobrol dari Mas Yoris ya. Betul banget. Ya, tadi balik lagi ke William Tanuwijaya. Kalau dia bikin Tokopedia-nya cuma copy paste dari Amazon, walaupun benar kan akhirnya Amazon jadi perusahaan dan Jeff Bezos menjadi orang terkaya di dunia, nggak akan sukses. Justru karena dia punya pengalaman jaga warnet tadi. Dia tahu nih orang-orang di warnet aja nggak ada yang pakai kartu kredit, nggak ada yang pakai ATM-nya juga sedikit, itu kan kebanyakan cash. Nah, itu yang membedakan sama yang mungkin tadi ya, dia udah riset, dia udah pikirin, ya udahlah, this is the best practice. We follow the best practice. Don't forget, best practice is the past. Ya kan? Itu adalah masa lalu yang kita harus pelajari, tapi tidak harus kita ikuti. Benar.
Wow. ini saya ngobrol sama Mas Yoris ya. Menurut saya sih ini daripada ikut seminar bayar mahal-mahal atau seminar motivasi sih, ngobrol sama Mas Yoris ini menurut saya ini jauh lebih mahal harganya menurut saya nih. Dan sampai sekarang saya tetap ya, walaupun tadi Hmm. tidak bisa banyak, kalau dilihat di Instagram Hmm. saya masih kasih mentoring one-on-one ke banyak sekali wajah-wajah baru di Indonesia. Hmm. Dan pada saat mereka nanya kan, apalagi ini kan nggak kenal ya, maksudnya cuma Instagram friend gitu ya, terus kok Hmm. Mas Yoris mau meluangkan waktu setengah jam misalnya untuk mentoring. Hmm. Saya bilang, waktu saya seumur kamu ada juga orang-orang senior yang berbaik hati mentoring saya. Walaupun dulu sih secara offline ya. Hmm. Kalau sekarang kan kita lebih gampang lagi. Kemarin saya baru mentoring, dan ini kayak misalnya saya bikin kelas nulis, ini udah mulai nih. Peserta-peserta kelas nulis saya udah mulai bikin buku, udah mulai terbit, udah mulai laris gitu ya. Nah, kan seneng ngelihatnya gitu ya, bahwa ada banyak yuris-yuris muda yang mulai mengambil peran sesuai dengan keinginan dia masing-masing. Jadi buat saya memang ya saling belajar sih, tapi ya saya ngobrol sama anak muda, bahkan dulu kalau masih sebelum pandemi itu diajak kuliner, ya kan? Mas Yuri, saya ajar kuliner. Nah, sambil kuliner sebenarnya dia lagi belajar kan, mentoring sama saya. Habis itu dia jadi juara salah satu kompetisi wirausaha di tingkat nasional gitu. Nah, kan seneng gitu ngeliatin ada banyak sekali orang-orang. Dan tadi kan, saya bukan motivator. Nobody said it was easy. Susah. Jadi entrepreneur itu susah gitu loh. Dan jadi karyawan pun saya sangat menikmati loh. Saya 14 tahun jadi karyawan, dan bukan berarti saya pindah jadi entrepreneur karena saya nggak suka jadi karyawan. Karena saya pengen tantangan yang lebih berat lagi. Kayak sekarang kan pandemi, saya tetap harus ngasih makan ke karyawan saya, padahal istilahnya loss sudah di depan mata, tapi justru saya bilang pandemi ini menunjukkan baik untuk karyawan ataupun untuk klien ataupun untuk konsumen, kita itu seperti apa. Apakah kita meninggalkan karyawan kita atau kita berusaha sekuat tenaga untuk menjaga karyawan kita supaya setidaknya bisa bertahan di masa pandemi. Dan itu yang saya lakukan. Benar. Oke, mungkin ini terakhir kali ya. Kalau kita kan belum bahas tentang OMG nih, tapi Mas Yoris kan akhirnya resign, cabut dari Hard Rock, bikin OMG Consulting. Itu kenapa tuh? Udah di Hard Rock udah enak, udah jadi GM, terus tadi Mas Yoris juga bilang Mas Yoris pun enjoy di Hard Rock. Ya itu, karena saya memang punya panggilan. Akhirnya saya bilang, jadi pengusaha itu sebaiknya merupakan panggilan. Saya punya panggilan dari dulu gitu ya. Sebenarnya saya pengen jadi pengusaha. Dari kecil tuh saya terbiasa jual-jual sesuatu. Di SMP saya jualan kaos, tas gitu ya. Di SMA juga saya tuh seneng jualan sebenarnya. Saya seneng berwirausaha. Nah, tapi kan waktu itu orang tua semua bilangnya apa? Kuliah yang bagus, dapat kerjaan yang bagus, gitu kan. Nah, saya udah dapat kerjaan yang bagus dan juga menyenangkan, ya udah, sebenarnya udah beres. Tapi karena inget tuh, dari kecil itu pengen sekali jadi pengusaha. Walaupun bapak saya gagal, bapak saya tuh pengusaha gagal. Akhirnya kerja sama kompetitornya yang lebih besar. Tapi ya di treatnya sebenarnya bukan kayak karyawan lah, ya kan, karena wah ini kan special person gitu loh. Jadi orang tua saya itu sangat tidak menyarankan saya jadi pengusaha karena orang tua saya sendiri pengusaha gagal. Nah justru kan kadang-kadang anak kecil kayak gitu ya, pengen ngebuktiin bahwa enggak, gue bisa nih. Tapi jadi saya jadi jauh lebih hati-hati. Lebih hati-hatinya apa? Pengalaman 14 tahun di Hard Rock Cafe, saya nggak keluar bikin kafe. Nah ini juga kesalahan atau jebakan paling banyak terjadi oleh seorang profesional yang mau pindah. Iya, Bener kan? Benar-benar setuju. Ya kan? Ini setuju nih. Dia keluar ya kan? dari dia pikir, gue udah pernah bikin bisnis kafe, gue keluar gue bikin kafe juga tandingan. Gue yakin gue bisa nih. Tapi kan dan biasanya kalau udah kategori saya kan waktu itu Hard Rock Cafe ya, number one cafe in the world and also in Indonesia gitu ya. Ya pastinya saya akan bikin kafe yang lebih kecil kan. Betul. Kan kafe lokal, kafe Yoris lah sebutlah gitu namanya. Ngapain saya bilang? Dengan pengalaman saya, dan tapi saya selalu beruntung ya. Maksudnya banyak ketemu orang,
saya ngobrol sama konsultan gitu segala macam, saya ngeliat kalau saya jadi konsultan, dan bahkan saya nggak pernah jadi konsultan pegang kafe. Karena apa? Revenue kafe itu cuma segini yang tadi pengalaman saya ditawarin TV segala macam kan. Saya bikin mall, saya bikin hotel, saya bikin konsep kreatifnya hotel sama mall yang investasinya sekian puluh miliar dibandingin jadi konsultan kafe yang investasinya 3 miliar, gedean mana bayarannya? Iya, jauh banget bedanya. Nah, itu. Jadi kalau bisa pada saat keluar, dan bagus juga kan kita hubungan tetap baik sama alma mater kita, bikinlah sesuatu yang beda tapi yang lebih besar. Tapi lucunya, orangnya lebih sedikit. Nah, ini belajar dari mana? Belajar dari Hard Rock FM. Hard Rock FM itu 4 tahun berdiri, karyawannya tuh cuman, misalnya gini, Hard Rock Cafe karyawan 150, Hard Rock FM karyawan 50, tapi profitnya setelah 4 tahun, profitnya Hard Rock FM 4 kali lipat dari Hard Rock Cafe. Yang karyawannya 150. Dari situ saya kepikiran, jumlah karyawan banyak tidak berarti profit besar. Dari situ, tadi ya 150, 50, saya turunin lagi, saya bikin konsultan, karyawannya cuma 5. Tapi dalam 1 tahun pertama, profit saya sama seperti Hard Rock Cafe Jakarta. Cakep nggak? Keren. Nah, itu tapi itu kan itu saya harus belajar. Belajar dari kejadian. Nah, ini yang kita harus lebih sensitif sama hal-hal yang terjadi di kehidupan kita. Jadi jangan tadi kan, wah, 4 tahun berdiri Hard Rock FM, karyawan cuma 50, profitnya 4 kali lipat. Gue bikin radio. Jangan. Lu harus pindah lagi karena tadi begitu udah ketahuan nih Hard Rock FM. Profitnya gede, harga frekuensi radio udah mahal. Bener. Saya juga ngomong sama owner saya, bos harusnya beli 8 frekuensi ya. Waktu bikin Hard Rock FM yang murah banget, bos. Nah, tapi begitu Hard Rock FM-nya sukses kan beritanya tersebar dong. Kita mau bikin radio-radio kita yang berikutnya, harga frekuensi udah mahal. Gitu loh. Betul. Timingnya udah beda ya, timingnya kalau kita pengen mengikuti atau meniru jejak yang Hard Rock FM udah pernah bikin, kita mau pakai lagi dengan formula yang sama, timingnya udah berbeda. Otomatis pasti implementasi strategi juga udah pasti beda kan? Iya, karena tadi modal bikin radio kan saya nanya tuh adik-adik Hard Rock FM yang akhirnya di radio Bogor gitu kan, radio mana gitu jadi owner gitu kan, berat, Riz. Ya iya, harga 1 frekuensinya aja udah mahal banget. Gitu loh. Beda waktu saya mulai dengan radio Antar Nusa Jaya itu kan, harga 1 frekuensinya masih murah. Nah, enak makanya kan kalau kita bisa ke sesuatu yang berbeda. Dan tadi kan, di radio saya selalu di-welcome, di Hard Rock Cafe saya di-welcome. Kenapa? Ini orang baik nih, dia nggak bikin bisnis yang saingan sama bisnis kita. Karena apa? Juga sayanya pengen naik kelas. Jadi, mau karyawan, mau pengusaha, selalu pengen naik kelas. Gitu loh. Nah, itu sih harus dicari cara-cara baru, cara-cara yang fresh untuk kita bisa naik kelas, baik sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha. Karena tadi kan jebakannya gitu kan, keluar Yoris bikin apa? Bikin kafe. Keluar Yoris bikin apa? Bikin radio. Gitu loh. Udah terlalu ketebak. Gitu loh. Benar. Nah, coba dicari dari pengalaman kita apa yang kita bisa bikin, tapi waktu itu juga belum banyak saingannya kan. Waktu itu kan gitu, kreatif konsultan. Mau di pitching juga nggak ada lawannya waktu itu. Kalau sekarang udah banyak lawannya. Dulu nggak ada lawannya, jadi saya dapetin proyek banyak tanpa pitching. Dan keterusan sampai sekarang. Kita bukan bilang tidak terima pitching, kita nggak sempat, karyawan cuma 5. Nggak sempat kita kalau ikut pitching. Kalau mau kita kolaborasi sama perusahaan yang memang biasa ikut pitching. Gitu kan. Karena kita nggak sempat, kita penunjukan langsung aja OMG itu. Tapi dapat ya, kuncinya kan yang orang biasa terjebak gitu kan gue ngertinya kafe, Riz. Lah, lu juga bisa bilang gitu. Yoris ngertinya kafe, tapi kan dengan pengalaman kafe, gue bisa bikin mall yang keren. Karena apa? Belasan tahun gue sewa Hard Rock Cafe di mall. Banyak tuh inspirasi-inspirasi harusnya mall seperti apa. Gue juga zaman gue di Hard Rock Cafe, gue sering banget nginep di hotel. Banyak tuh inspirasi gue harus bikin apa. Gue jadi konsultan hotel, gitu kan. Jadi konsultan mall, and so on. Gitu. Jadi intinya sih itu sih.
Bener. Ini setuju banget. Saya juga mungkin tidak sesukses atau sebesar namanya Mas Yoris ya, tapi ini juga yang saya lakukan ketika saya akhirnya cabut dari dunia startup. Saya sempat juga habis saya cabut, saya sempat masuk ke fintech, saya sempat juga ya ada nolongin teman saya juga lah waktu itu, dia juga ada salah satu startup dia. Tapi setelah itu saya nggak mau terlalu bermain di startup lagi karena menurut saya ya saya pengen coba hal yang lain ya. Akhirnya saya coba bikin masuk ke podcast. Ini sebenarnya ini suatu hal yang baru loh. Saya pendengar podcast tapi saya tidak tahu bagaimana caranya bikin podcast, tapi akhirnya saya coba belajar, saya research dulu. Saya ngulik dulu. Saya pun sempat ikut kelasnya Deddy Corbuzier waktu itu, dia sempat buka kelas podcast. Intinya saya mencoba prepare ya, walaupun di awal-awal trial and error juga ya, saya juga nggak bisa bilang podcast saya juga udah bagus banget atau gimana, tapi ya sampai saat sekarang pun ini masih suatu pembelajaran ya, tapi pembelajaran yang menyenangkan sih buat saya karena saya menjalani hal yang baru. Dan saya juga yakin dengan industri podcast sekarang yang lagi naik, tapi kan saya juga lihat kebanyakan konten-konten yang masih bermain di konten yang ya kita tahu lah ya, kontennya yang kebanyakan yang rame itu konten seperti apa. Tapi saya yakin dengan value yang saya coba tawarkan, saya juga dengan isi dan undang-undang orang-orang yang seperti Mas Yoris pun one day pasti podcast saya mau banyak atau dikit pun buat saya kalau ini bisa memberi inspirasi atau memberi juga motivasi buat banyak orang, ya ini suatu legacy buat saya sih. Karena itu yang saya dulu pikirin, katanya orang kalau mau bikin legacy itu adalah tulis buku, tapi saya nggak pinter nulis. Saya nggak bisa nulis saya itu kancur banget kalau disuruh nulis. Ya udah, tapi saya suka ngomong, saya suka bicara, saya suka ngobrol. Ya udah, menurut saya akhirnya ada media podcast, why not gitu. Apalagi saya dulu juga punya cita-cita pengen bikin acara talk show, tapi kalau talk show modelnya kayak Oprah Winfrey atau mungkin Kick Andy itu kan harus masuk TV kan, itu kan susah untuk masuk ke entry barrier terlalu tebal, terlalu susah. Teman ternyata ada podcast, ya udah gampang untuk masuknya, untuk cobainnya, ya udah why not. Akhirnya ya sampai sekarang ya so far habis ini pas kita recording ini 162 episode sih udah publish sih. Kayak gitu. Ya suatu hal yang baru sih buat saya juga, sampai sekarang pun saya juga nggak bisa bilang podcast saya udah bagus banget atau gimana, tapi saya di sini enjoy sih untuk ngejalaninnya sih, karena saya bisa ketemu juga banyak orang baru dan beberapa juga koneksi saya yang dulu di startup akhirnya bisa saya undang juga, ajak ngobrol di sini gitu. Ya itu sih yang saya pelajari. Siap. Nanti abis ini deh. Ini kan saya juga mau ada meeting lagi. Nanti kapan-kapan kita telepon-teleponan. Gue dalam waktu 1,5 jam ini sebenarnya sudah punya ide podcast buat lu. Oh gitu. Gitu kan. Oke. Nah, tapi nanti karena ini udah terlalu mepet, nanti gue akan kasih tahu sih. Gue akan usulin. Menurut gue sebenarnya dari pengamatan gue 1,5 jam, lu tuh harusnya bikin podcast ini. Dan itu bisa menjadi teritori lu dan bermanfaat tadi ya, dan istilahnya ya tadi lah, seperti kayak podcaster di Inspigo gitu loh. Gue bisa apa namanya, dan udah banyak gitu ya. Lu kalau ngeliat di Inspigo itu ada yang tadinya cuma diwawancara soal beasiswa, sekarang udah punya perusahaan untuk membantu adik-adik yang mau dapat beasiswa. Followernya lagi-lagi udah lebih banyak dari gue. Jauh, men. Gitu loh. Tapi kuncinya tadi selain konsistensi apa? Lu harus find your unique voice. Gitu loh. Nah, ini yang kalau di buku gue bilang, perfect practice makes perfect. Banyak orang kan practice makes perfect. Ya kan? Akhirnya berjam-jam dia lakukan, berjam-jam dia konsistensi, tapi kok nggak ada hasilnya. Karena lu perlu itu adalah perfect practice. Itu yang akan makes perfect. Nah, nanti kita lanjutin, nanti kita WhatsApp-annya. Gue udah punya ide sih sebenarnya. Dan nanti kalau mau, lu akan bikin podcast itu justru di Inspigo. Oke. Nanti kita ngobrol lah ya setelah inilah ya. Oke deh Mas Yoris, kita close lah ya, karena Mas Yoris juga ada mau sebentar lagi akan ada acara, ada meeting. Tapi thank you banget sekali lagi buat Mas Yoris Sebastian untuk ngobrol-ngobrolnya. Kayak tadi gue bilang sebelumnya, ini seperti ikut seminar yang berjuta-juta harganya, tapi gue dapat ilmu banyak banget. Dan gue juga berharap sih buat Anda yang dengerin podcast episode kali ini, lu juga ngerasain hal yang sama ya seperti yang gue rasain gitu. Dan lu dapetin banyak ilmu
di podcast episode ini sih. Dari orang yang keren banget satu ini. Oke, kita close lah episode podcast kali ini. Gua Andri dan Mas Yoris Sebastian mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye.